Saya kedatangan tamu yaitu Al-Ustaz Mustabihin, MPD, alumni salah satu perguruan tinggi Munafid di Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini tentu kita ingin suatu perubahan untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana selaku generasi muda, terutama anak-anak pelajar kita, bebas dari nafsa, bebas dari kekerasan, bebas seksual, dan paling utama adalah bagaimana kita mengoptimalkan sebagai anak bangsa yang bermartabat dan memiliki semangat toleransi yang tinggi agar bangsa ini tidak terpecah belah menjadi satu bangsa yang rahmatan lil alamin. Ya, kira-kira bagaimana pandangan Ustaz kepada pendengar dimanapun berada agar kita betul-betul bangsa ini tidak mengejar materi belaka, tapi bagaimana kita merawat akhlak anak bangsa kita. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Halil Subagiono. Salam fans Pak Halil. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan penting yang diajukan oleh yang terhormat Bapak Halil Subagiono. Yang pertama, bagaimana cara kita merawat kebersamaan? Itu pada dasarnya kebersamaan ini Nabi sudah menggambarkan di dalam hadis, yaitu al-ittihadu rahmatun wal firqatu azabun, bahwa kebersamaan, togetherness itu adalah merupakan rahmat, kasih sayang Tuhan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Wal firqatu azabun, dan terpecah belah artinya satu kelompok dengan kelompok yang lain punya sekte masing-masing, punya kepentingan masing-masing, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan secara generalisir, bahwa kita tidak mementingkan kebersamaan demi kepentingan pribadi. Maka rawat dan jagalah kebersamaan itu, karena kebersamaan adalah merupakan wadah kita bersama untuk mewujudkan NKRI ini menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal Pancasila. Sila pertama adalah perwujudan dari komitmen bersama, yaitu yang lain daripada kita adalah merupakan saudara. Walaupun pada dasarnya kita ketahui di dalam Piagam Jakarta hanya disebutkan yaitu agama Islam, tetapi melalui Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, beliau mengajak mufakat bersama bahwa selain agama Islam, kita juga harus merangkul agama-agama lain, karena mereka ikut berperang melawan penjajah kolonialisme bersama, sehingga tercetus satu kemufakatan bersama sebagai solidaritas kebersamaan keindonesiaan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara merawat akhlakul karimah, terutama di era milenial ini, yang kita ketahui disrupsi yang diakibatkan oleh dampak media sosial ini sangat berpengaruh sekali terhadap mindset kita, yaitu bagaimana cara berperilaku di era 4.0. Karena kita ketahui secara mindset, mentalitas seorang anak hari ini, mereka sudah siap secara akal pikiran, tetapi secara dampak sosial mereka belum, atau secara psikis mereka belum siap. Kenapa? Karena yang diperlukan di dalam agama itu punya aturan tersendiri, di mana perintah Allah kepada Nabi Muhammad adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiada lain, Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya manifestasi Nabi Muhammad diutus sebagai khalifah, sebagai
pemimpin ditunjuk untuk mengisi dunia ini adalah tiada lain untuk memperbaiki akhlak. Artinya apa? Akhlak qoblal ilmi. Kita dahulukan dulu akhlak. Bagaimana cara kita berinteraksi sosial antar sesama, humanity to humanity. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Tuhan, yaitu humanis to transcendental. Bagaimana cara kita berakhlak manusia kepada Tuhan. Baik, tadi dari persepsi agama Islam ya. Ya mungkin bagaimana pandang persepsi dengan semua agama yang ada di negara kita ini, karena bagaimanapun juga semua agama itu memiliki andil yang besar seperti yang disampaikan oleh saudara narasumber tadi ya. Nah itu bagaimana upaya kita sekarang agar generasi ke depan kita tidak melakukan perbenturan ya, perbenturan kepentingan antara agama yang satu yang lain dengan cara menghina lewat media massa. Nah upaya-upaya apa yang dilakukan sehingga anak-anak kita ya, generasi muda kita, terutama juga yang generasi tua juga banyak yang membetulkan kepentingan dengan menggunakan agama. Nah kira-kira sekarang kita apa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita ya, termasuk peserta didik, jenjang SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi itu, jangan sampai menggunakan alat agama untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan artinya selalu berada pada posisi yang benar. Nah kita ingin bangsa kita ini, agama apapun, jangan kita saling menghina, ya termasuk menghina tentang ajaran dan sebagainya, itu tidak etis. Itu sebuah potensi untuk memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah kira-kira apa langkah konkret yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berharap kepada orang tua atau guru-guru yang ada di sektor pendidikan itu ikut ambil bagian, sehingga anak-anak itu betul-betul tertanam, terpola pikirannya, yaitu pikiran yang positif, bagaimana merawat bangsa ini, merawat kemerdekaan yang kita telah raih betul-betul menjadi suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul tertuju pada kepentingan terbaik bagi rakyat. Nah, kira-kira upaya apa yang harus kita lakukan? Perlu diketahui bahwasanya di Indonesia ini kita memakai semboyan ar-ra'iyah, yaitu rakyat. Nah, di dalamnya kita perlu mengetahui di Indonesia adalah negara yang majemuk. Artinya pemeluknya ini bukan hanya satu orang saja. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kemanusiaan di atas keagamaan. Berarti kita melebur menjadi satu, yaitu bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di atas nilai-nilai keagamaan. Kalau masalah agama itu adalah privacy, kalau kemanusiaan adalah kepentingan bersama. Tetapi agama juga tidak memungkiri akan adanya tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai komunal yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Di dalam agama Islam kita diajarkan bagaimana cara kita menghormati. Bahkan Nabi Muhammad sendiri menghormati dan menghargai yang non-muslim. Salah satu contoh adalah kaum Nasrani. Beliau sangat menghormati, di mana Piagam Madinah itu dibuat adalah menghormati yang selain daripada agama Islam, yaitu non-muslim. Jadi beliau memaparkan sebuah teori bahwa kemanusiaan di atas keagamaan dalam kepentingan bersama, agar tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi yang akan melucuti, yang akan mengotori nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Makanya dikatakan agama itu adalah Islam wasatiyah, Islam yang posisinya adalah di garis tengah, tidak hubbut tanahi golat khairul umuri satuha. Mencintai sesuatu yang berlebihan itu sangat dilarang. Artinya khairul umuri satuha, mencintai sesuatu itu yang biasa-biasa saja, yang tengah-tengah saja. Makanya disebut dengan Islam wasatiyah, yaitu Islam garis tengah. Sehingga apa? Nilai kemanusiaan jalan, nilai keagamaan juga jalan. Sehingga apa? Antara hablum minallah, urusan manusia dengan Tuhan, hablum minannas, yaitu hubungan manusia dengan manusianya, dengan perwujudan, yaitu tiga. Kita punya tiga saudara, yaitu bagaimana cara kita
apa itu namanya, akhul bashar kita, hubungan manusia, yaitu bagaimana solidaritas kita sesama manusia terjaga dengan baik. Nah, ini sekarang ya upaya-upaya konkret ya yang perlu kita tanamkan, kita bekali kepada anak-anak didik atau anak kita yang masih sekolah di SD, SMP, SMA, yang ini supaya jangan sampai upaya-upaya yang kita inginkan sebagai bangsa yang bermartabat, saling menghargai perbedaan suku, agama, ras, atau istilahnya menjauhkan sifat diskriminasi ya, menjauhkan hal itu. Nah, kira-kira apa modal yang harus kita berikan, kita tanamkan kepada anak-anak kita agar sebagai pemimpin masa depan 10 tahun, 15 tahun ke depan itu betul-betul anak-anak kita selalu menanamkan sifat kebaikan, praktik baik, semangat kejujuran, sehingga hal ini tidak terjadi seperti fenomena yang terjadi kita lihat di berbagai tempat di media massa atau sebagainya. Jangan sampai contoh-contoh yang tidak baik itu dicontoh lagi oleh anak-anak kita. Nah, kira-kira apa yang harus kita berikan untuk praktik baik kepada anak kita sebagai bekal di masa depannya? Yang pertama adalah kita perlu memproteksi atau memfilter, menyaring tentang ada namanya literasi digital dulu. Kita mulai dari sini. Yang namanya digitalisasi itu sifatnya disruption. Jadi sifatnya merubah segala macam tatanan kehidupan yang normal. Nah, itu yang mendistrupsi, itu yang membentuk pola pikir anak-anak, sesuatu yang tidak pernah dilakukan di era masa lalu. Seolah-olah itu menjadi challenging, menjadi tantangan tersendiri bagi anak. Karena anak secara psikologis dari umur 7 sampai 10 tahun bahkan 15 tahun dikatakan dalam buku ilmu kejiwaan itu, dikatakan bahwa anak di sana adalah nilai parentingnya harus ditekankan. Karena anak itu sering mencoba di sana. Sehingga apa? Nilai parenting harus andil di sana, menjadi rem. Sehingga apa? Anak selalu mengegas, tidak ada rem bagi anak di umur segitu. Sehingga apa? Perlu adanya literasi digital. Paling tidak di dalam HP ataupun gadget kita bersama, di sana ada aturan main bagaimana cara, pola atau strategi seorang orang tua itu sendiri, cara mempolakan waktu, kapan memegang HP, kapan anak belajar, kapan dia gunakan dalam hal vibe positif. Sehingga apa? Perlunya yang pertama adalah literasi digital. Yang kedua adalah al-hurmatu khairum minat ta'ah, yaitu hormat lebih baik ketimbang taat. Artinya kita ajarkan nilai-nilai luhur, artinya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai saling respect to each other, yaitu bagaimana cara kita menghormati satu sama lain, yang besar menghormati yang kecil, atau yang besar mengayomi yang kecil menghargai yang besar. Nah, itu nilai-nilai luhuriah yang ada di Indonesia yang kita tidak ditemukan di negara lain. Karena kalau di negara lain, salah satu contoh adalah ketika jamaah haji Indonesia yang begitu nilai-nilai kebudayaan etikanya sangat tinggi, ketika mereka berhaji terutama di Mekah untuk sembahyang di depan Ka'bah, kalau mereka lewat orang-orang tinggi itu, mereka tidak ada istilah, kalau dalam bahasa sasanya tabe. Kalau orang Mesir, mereka sembarang lewat saja, terserah mau dia dalam keadaan sujud, mau dia dalam keadaan ruku. Kalau sudah lewat tidak ada istiadat seperti yang melekat pada orang Indonesia itu. Makanya kita harus memelihara sifat-sifat etika nasional kita. Ya, oke ya, tadi intinya ya, para penonton, sahabat-sahabat hebat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya, yang menonton live ini, semoga ada manfaatnya. Berarti orang dewasa ya, orang dewasa itu atau orang tua itu perlu pendampingan ya, perlu pendampingan, pengasuhan yang positif kepada anak-anak kita. Dalam hal ini tentu orang dewasa itu bisa muncul sebagai be the best ya, atau juga bisa sebagai role model, yang sebagai panutan ya, yang tiru di anak-anak kita. Berarti orang dewasa itu harus menunjukkan etika kebenaran
kapan menggunakan gadget, kapan melakukan hal-hal yang baik. Ya meskipun itu agak baik, tapi ketika tempatnya tidak baik juga tidak ada artinya. Pasti ada satu model ya, permodelan dari orang dewasa. Karena kalau orang dewasa ya atau orang tua memberikan contoh tidak baik ya karena kita anak-anak kita itu tidak keliru ulung. Maka sebabnya tadi apa yang disampaikan itu perlu kita istilahnya sebagai orang dewasa atau orang tua memberikan suatu teladan ya, role model yang baik kepada anak-anak kita, termasuk bagaimana pemanfaatan media massa atau digital ya, gadget ya, gadget yang ramah anak, yang nyaman. Ketika tidak ada pendampingan, di situ ada kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya oleh orang dewasa ditonton oleh anak-anak, berarti anak-anak itu akan menjadi suatu modal sebagai alasan-alasan untuk melakukan hal itu kepada orang tuanya. Itu sebabnya mungkin tadi ya pendampingan itu yang paling utama ya, saja pendampingan terhadap orang dewasa supaya jangan lepas kontrol dalam penggunaan literasi digital ya, karena kita lepas termasuk TikTok, termasuk WA, IG, itu Facebook dan sebagainya, itu perlu ada pendampingan. Meskipun kita dalam dunia pendidikan itu tidak istilahnya dibolehkan membawa gadget atau HP ya, tapi dalam hal ini ada pembatasan penggunaannya ya, kegunaannya tentu pada hal-hal yang positif. Nah, upaya-upaya yang harus kita lakukan ya sebagai orang dewasa ya, tentu kita paling kata kuncinya adalah bagaimana pengasuhan yang baik kepada anak-anak kita, pengasuhan yang baik. Nah sekarang ya, dalam literasi digital ini, literasi digital itu bagaimana mengajak dalam media massa ya, berbagai bentuk istilahnya, ada IG, ada juga TikTok, ada WA, ada Facebook, ada di YouTube. Itu semua ya memang sangat perlu ada di tengah kita untuk budaya pembelajaran. Nah, kira-kira sekarang apa upaya ya yang harus dilakukan kepada anak-anak kita coba membatasi penggunaan hal-hal itu. Karena kalau bebas menggunakan, ada istilahnya anak-anak bereksperimen tadi dikatakan ya, bereksperimen karena rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu tentang hal apa yang tonton itu harus dicoba, sehingga tidaklah salah kita lihat di berbagai media massa itu banyak ada kekerasan seksual, ada anak usia SD SMP juga melakukan praktik-praktik yang tak terpuji, yaitu tadi anormal ya tentang perbuatan seks itu. Nah kira-kira kan untuk membatasi ya, supaya modal apa yang kita lakukan dari pandangan agama maupun sebagai warga negara, bagaimana literasi digital itu bisa kita terapkan dengan menghadirkan konten-konten yang positif, ditonton positif, sehingga anak-anak itu tidak bisa masuk ke arus itu, dan sehingga anak-anak betul-betul bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif lewat misalnya TikTok ya. TikTok itu kan bisa untuk dakwah ya, bisa menyajikan hal-hal positif ya, mungkin ada konten-konten materi pelajaran dan seterusnya, termasuk di media yang lain. Tapi kadang-kadang anak itu kebablasan hal itu. Nah modal apa ya? Ya kan Pak Ustaz ini kan seorang guru ya, seorang guru agama ya. Nah kira-kira apa yang penekanannya? Penekanannya supaya anak itu bisa sebelum sharing itu kan perlu saring dulu ya. Disaring baru sharing, share. Kan ada istilah teliti, kalau dasar di ayat apa tepatnya itu kita sampai kita memberikan satu informasi yang salah sebelum diteliti. Kita ibarat seperti binatang, lupa An'am, surat Al-An'am ya. Persalah situ ya, intinya nanti cek ya para penonton dimanapun berada ya. Ada menyatakan kalau kita belum teliti dan kita belum pelajari hal itu, kita lakukan hal itu ya sama seperti ya, seorang binatang ya, binatang ternak yang dungu katanya di situ. Nah, kira-kira agar anak kita jangan salah, karena anak ini tidak pernah salah intinya Ustaz ya. Anak ini adalah korban siapa? Korban orang dewasa.
Karena ketidaktahuan dia mencoba. Nah, bagaimana sekarang cara menolong korban itu? Anak itu ada korban, setiap korban itu harus ditolong. Nah, sebagai guru agama ya mungkin bagaimana cara meminimalisir ya agar hal itu tidak jauh berjalan, paling tidak ya berkurang lah, sehingga anak-anak kita akan baik, menjadi anak yang soleh-soleha, bakti kepada orang tua. Kalau sekarang kan anak-anak kita ya lebih bakti kepada HP daripada orang tuanya. Nah, ini lebih senang pegang HP atau gadget daripada kitab, entah itu Injil, Quran sebagainya, senang itu. Nah, bagaimana upayanya supaya tidak kita mengurangi dampak dari hal itu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Sebagai hal preventif atau pencegahan yang dilakukan lebih-lebih untuk orang dewasa terhadap anak-anak, perlu kita ketahui, perlu kita garis bawahi bahwasanya yang namanya gadget itu pada prinsipnya dalam sebuah teori, Everett Rogers namanya, ada sebuah teori namanya difusi inovasi, yaitu perubahan tatanan sistem komunikasi yang begitu cepat. Artinya kalau misalkan dulu kita mengirim surat melalui telegram, melalui pos, kalau sekarang difusi inovasi berarti ada sebuah perubahan yang bersifat cepat. Nah, itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Cepatnya ada, tetapi pengaruh besarnya juga ada. Jadinya dunia ilal istisna, tiadalah dunia ini kecuali ada pengecualian. Artinya kalau kita hidup di dunia ini pasti dia akan seimbang, ada positif, ada negatif. Begitu juga dengan hal gadget ini. Pada dasarnya dia adalah mengantarkan satu informasi ke informan yang lain. Itu adalah dampak positifnya. Dampak negatifnya adalah kalau kita sudah lost control dalam penggunaan, maka di sanalah sifat negatif manusia itu sendiri, yaitu bagaimana dia mengeksplorasi, mencari sesuatu hal yang tidak ada pada dirinya, sehingga mengakibatkan apa? Rusaknya baik itu psikis maupun biologis maupun psikis. Nah, perlunya di sini pendampingan dalam artian kalau ini menurut saya pengasuhan positif pengasuhan positif. Karena gadget itu begini, kalau saya menyebut dengan istilah luhumul gadget masmumatun, yang namanya gadget, yang namanya HP itu dagingnya gadget itu beracun ya. Kalau diistilahkan orang luhumul ulama masmumatun, dagingnya, darahnya, jasadnya ulama itu beracun. Saya balik lagi mafhum mukhalafahnya, yaitu luhumul gadget masmumatun, yaitu fisik daripada gadget HP itu beracun. Kalau para pendengar sekalian memegang HP itu, maka sifat penasaran itu akan datang. Oh, ini apa isinya? Bagaimana? Rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu. Terus yang kedua, bagaimana cara hal preventif atau pencegahan yang akan dilakukan? Dengan cara membuat satu sistem yang sama dengan apa yang dibuat yang berdampak negatif, yaitu kita melakukan penjaringan positif dengan membuat konten-konten yang baru, konten kreatif, inovatif, ya, yang inovatif. Tetapi ingat, saya pernah mendengar salah satu seorang profesor dari Monash University yang ada di Australia mengatakan orang milenial dengan orang milenium itu sangat berbeda konsumsi pembacaannya. Kalau orang milenial bacaannya dia bersifat instan, tidak butuh bacaan yang panjang, apalagi buku yang terlalu tebal. Makanya kalau mau menggait atau menginginkan hati milenial, maka senantiasalah buat konten-konten yang inti dari beberapa pemaparan tokoh. Inti sarinya apa gitu? Pendek tapi berisi, ketimbang panjang tapi kosong. Itu yang diinginkan oleh milenial dan sesuai dengan
Kebutuhan karena begini, Maksud karena ada seorang sahabat mengatakan, kalau saya tidak salah Sayyidina Ali, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Iya. Jangan didik anak-anakmu sesuai dengan zamanmu, karena itu akan menjadi amburadul, karena ketidaksesuaian pola pikir anak sekarang dengan orang tua zaman dahulu. Maka itu inkonsistensi, mohon maaf itu istilahnya. Artinya tidak sepadan orang dulu dengan orang sekarang. Makanya saya katakan anak sekarang itu adalah korban. Dalam artian apa? Anak itu diracuni oleh orang tuanya karena ketidaktahuan daripada orang tuanya. Ya, oke, pendengar di Bapak Berada sahabat, terima kasih atas kopinya, atas sawerannya, semoga ini satu keberkahan untuk semua. Ya, tapi kalau kita lihat ya, tadi didiklah sesuai dengan zamannya, ya betul ya. Saya terpikir tentang istilah disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana kita mendidik anak agar anak itu lebih baik tanpa kekerasan dan tanpa merendahkan martabat anak. Itu artinya pada zaman sekarang memang ya, zaman sekarang itu sudah tidak pas lagi untuk pemukulan, untuk kekerasan. Tapi kita harus mendidik dengan konsekuensi logisnya. Apa yang dilakukan itu misalnya melakukan kesalahan menurut orang dewasa ya. Misalnya anak ini telah memukul orang ya, itu karena mereka korban, karena ketidaktahuan. Dan anak ini melakukan pelanggaran, misalnya anak ini terlambat datang ke suatu tempat, ke sekolah, ya anak ini bukan terlambat karena itu faktor orang tuanya yang lalai bagaimana membangunkan anaknya, membimbing anak, mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah itu pada zamannya, itu bukan era yang sekarang. Karena Rasulullah dulu kalau anak-anak yang melakukan hal-hal negatif dipukul ya, pukul gitu ya, dipukul gitu Ustaz. Pukul yang terukur. Ya. Namun sekarang itu kekerasan itu karena kita berhadapan dengan Undang-Undang 35 2014 Ustaz yang tentang perlindungan anak. Berarti sangat tertarik dengan zamannya. Zamannya disesuaikan dengan ukuran yang zaman sekarang, tidak ada istilah kekerasan ya. Karena kita juga melanggar HAM dari anak-anak itu. Karena anak-anak itu bukan satu kesalahan bagi mereka, tapi adalah korban. Korban itu harus ditolong. Nah terkait dengan tadi kita sesuai dengan tema kita tadi, bagaimana kita membangun dan merawat toleransi beragama. Utama modal besar anak-anak kita ya era sekarang, bagaimana kita merawat toleransi itu ketika anak kita ya satu agama lah ya. Oknum lah, anak-anak sebagai oknum itu mencerca agama lain, menghina agama lain, karena mereka itu juga tidak salah Ustaz, karena mereka lihat konten-konten yang itu yang dilakukan oleh orang dewasa, orang tua. Nah bagaimana jangan melihat hal-hal yang negatif itu sehingga bukan jadi bahan untuk melakukan eksperimen bagi anak kita kan, mencoba gimana sih, bagaimana kekerasan itu, ada ibu memukul anaknya, ada ayah memukul istrinya atau ibunya, dan anak memukul orang tua. Nah untuk membendung, memfilter perbuatan-perbuatan itu agar jangan sampai alasan-alasan toleransi beragama yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai bangsa yang bernegara, negara yang majemuk ya. Gimana kita sekarang jangan sampai kita membenarkan salah satu agama ini yang benar, ini yang hebat, yang lain tidak hebat. Jangan sampai timbul seperti itu. Bagaimana kita mengakomodir hal-hal itu sehingga anak itu sebagai korban saat ini kita luruskan. Kan sebagai kita generasi pelurus ya, sebagai pelurus tentang kebenaran, sebagai hidup yang bermartabat, sebagai kita hidup di negara yang rahmatan lil alamin dan kacamata berbagai agama dalam perspektif ya semua ya, kultur budaya yang berbeda-beda itu kita meramu jadi satu kesatuan kemasan yang tidak bedakan agama ini, tidak bedakan si anak ini, si B, tidak ada diskriminasi dalamnya, tapi kita betul-betul berada pada takaran netral. Nah kira-kira apa sih yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita, jangan sampai meniru ya, karena anggaplah sudah ini korban meniru. Ada orang dewasa di tayangan itu menghina agama ini, menghina agama yang lain, menghina suku lain, ada sejarah lain, dihina dan sebagainya. Nah bagaimana sekarang
supaya anak-anak kita jangan sepi terbawa arus dengan tontonan itu. Bagaimana kita melakukan satu hal yang terbaik untuk anak kita sebagai aset masa depan kita, sebagai penerus masa depan. Kira apa pesan-pesan kepada anak-anak kita, terutama dalam toleransi beragama, dalam melihat kekerasan di media ataupun secara langsung, kira apa yang harus dilakukan, Ustaz? Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan pertanyaannya tentang bagaimana cara merawat dan merajut kebersamaan di tengah perbedaan dan berbagai macam kekerasan, baik sifat verbal maupun non-verbal. Ya. Itu saya akan menjawab dengan satu statement atau pernyataan. Anggap perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Tanamkan pada diri kalian, bagi kita semua, bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan indah. Dan perbedaan itu indah ya. Perbedaan itu indah. Maka dari sana kalau sudah secara primary, secara kebutuhan dasar, manusia kalau sudah diajarkan satu pedoman pokok dalam hidup, bahwa perbedaan adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sifatnya bukan untuk saling merusak dan lain sebagainya, maka kita pada kesimpulan tertinggi adalah bahwa perbedaan itu akan merajut sebuah keindahan, yaitu bagaimana cara kita mewujudkan yaitu sifat humanity, bagaimana kita mewujudkan sifat kemanusiaan, yaitu kemanusiaan di atas segala-galanya, bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya pendapat itu tidak bersifat absolut. Artinya bahwa pendapat itu kadang benar, kadang tidak. Itu perlu digarisbawahi, sehingga apa? Tidak ada yang saling membenarkan satu pihak dengan pihak yang lain. Sehingga kalau membenarkan itu tidak masuk egois gitu ya. Nah, itu kalau di dalam agama itu namanya ego sektoral. Bagaimana cara kita mengklaim bahwa agama kita benar? Boleh, lakum dinukum waliyadin, bahwa kita memposisikan diri bahwa agama kita benar. Oke, agama Anda juga benar, tapi ingat posisi kita di Indonesia, bagaimana cara kita menghormati agama satu dengan agama yang lain. Secara teologis kita sudah final, yaitu agama Islam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Kristen bertuhan kepada Yesus dan lain sebagainya. Kita dalam hal teologis kita boleh berbeda, tetapi dalam hal sosialis kita harus bersama. Itu yang sering saya sampaikan. Memang kalau dalam segi ketuhanan kita boleh berbeda, tetapi kalau dalam hal kemanusiaan kita harus bersama. Itu saja yang sering saya sampaikan, bahwa perbedaan adalah keniscayaan, bahwa perbedaan adalah keindahan. Ya baik, penonton dimanapun, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang hebat luar biasa, yang sempat menikmati obrolan siang hari ini. Memang perbedaan itu indah ya. Ibarat seorang suami istri, ketika suami laki-laki tidak ada suaminya atau istrinya, tentu terasa kurang menarik. Demikian juga sebaliknya, tentu ada satu persatuan. Persatuan itu diantara yang berbeda, ada laki, ada perempuan, itu berbeda. Tapi dikemas dalam satu kesatuan, dirawat dengan baik, dengan jiwa yang betul-betul membangun semangat kepentingan bersama, bukan kepentingan person atau pribadi. Itu juga akan menjadi suatu bumerang bagi kita ya. Tentu perbedaan itu bersatu padu ya, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi indah. Ya tadi berbeda itu indah ya. Itu memang menarik. Memang itu suatu kenyataan ini ya, suatu kenyataan bahwa berbeda itu indah. Nah, pada kesempatan ini tentu kita betul-betul sebagai warga negara yang baik ya, tentu kita harus betul-betul merawat toleransi kita. Tidak boleh saling menghina perbedaan keyakinan. Tidak boleh mengolok-olok adat istiadat yang berbeda, ras yang berbeda. Apalagi kita menghina ciptaan Tuhan, badannya gendut, badannya pincang, kakinya pincang, matanya macam-macam, tidak sempurna dan sebagainya. Itu suatu kelebihan juga dari Tuhan, karena Tuhan itu sendiri tidak pernah gagal memproduksinya, karena ada makna di balik itu. Yang utama kita sebagai manusia ya, tentu kita benar,
ketika menggunakan gadget atau bermain TikTok atau Facebook, internet dan sebagainya, ya betul kita jaga. Jangan sampai nanti ketika anak kita anggap sedang belajar di dalam kamar, nyatanya dia menggunakan gadget itu untuk pemuasan nafsu birahi belaka, karena terjadi suatu konten-konten yang dibuat ya. Apa istilahnya yang video call itu apa? PCS sering terjadi itu PCS. Ya dia menjalin silaturahim lewat gadget, PCS, itu hal-hal yang negatif, itu perlu kita kontrol lah anak-anak kita ketika berada di kamarnya. Karena banyak korban ya, berapa kita lihat di korban anak kita yang baik itu kuliah maupun di tingkat SMP, SMA, itu jadi korban seperti itu. Karena dijanjikan hal yang muluk. Karena anak-anak itu kan belum memiliki suatu pikiran yang matang. Masih istilahnya masih memiliki pikiran yang masih labil. Ya mereka mau seenaknya seperti itu. Termasuk di dalam selain tadi ya toleransi beragama juga paling penting yang kita asah dan rawat ya Ustaz ya, bagaimana mereka itu jangan sampai terlibat dalam nafza, narkotika. Ini sangat berbahaya bagi anak kita ya. Di kemasan-kemasan lewat jajan, permen dan sebagainya, bagaimana anak itu bisa kecanduan nanti. Nah ini perlu kita jaga juga, bagaimana anak-anak kita itu betul-betul terjaga, dirawat apa aktivitas anak-anak kita. Yang sampai anak nanti terlibat dalam narkotika, ya obat-obatan terlarang lainnya. Kalau sudah kecanduan, kita sudah lepas kontrol, apa istilahnya kita lalai, hal itu akan berdampak yang cukup panjang bagi kita. Karena yang menjadi penanggung jawab mereka itu adalah kita sebagai orang dewasa ya. Karena kita warisi hal-hal yang buruk kepada anak kita. Nah sehingga orang dewasa juga atau orang tua itu jangan sekali mengejar atau menimbun harta ya Pak Ustaz ya. Yeah. Menimbun harta, lupa waktu, lupa ibadah, lupa anak, istri sebagai warisan kita. Ya akhirnya kita lalai melakukan hal-hal itu. Nah dari kelalaian itu juga nanti Allah juga menderanya. Tuhan menderanya, jangan-jangan nanti si laki-laki atau suami atau istri itu melakukan satu perselingkuhan. Ada efek-efeknya. Nah perlu kita juga kontrol, baik sebagai istri, sebagai suami, saling kontrol, termasuk terhadap anak-anak kita. Karena anak kita itu aset masa depan kita. Yang sampai anak-anak kita melihat tontonan yang tentang mencerca tentang agama, lebih lagi dalam menjelang pemilu 2024 ya, menjadikan perbedaan-perbedaan itu ya termasuk asal muasalnya, latar belakangnya, agamanya, asal usulnya tadi jadikan semenu untuk saling menjatuhkan. Padahal kita itu inginnya bangsa ini betul-betul damai ya, rukun, nyaman, enak, tidak ada benturan kepentingan. Si A hebat, si B hebat, semuanya hebat. Ya semuanya hebat sebagai pemimpin itu kan, apa saja, semua hebat dan berhak sebagai pemimpin. Tapi jangan untuk mendapatkan itu dengan jalan yang tadi, penghinaan, ada unsur diskriminasi dan sebagainya. Mari kita sikapi bersama. Kita malu sebagai orang dewasa, dicontoh, ditiru oleh anak-anak kita. Sehingga jangan salah, orang dewasa memukul anak-anaknya, itu kelurahan kita. Kitalah yang lalai dalam mendidik anak, lalai dalam pengawasan, lalai dalam pengasuhan. Apakah menu yang masuk ke dalam perutnya itu berasal dari yang halal atau tidak? Itu juga berdampak ya Pak saja. Sangat berdampak ya ke psikologis ya, terperilaku ya. Ya kita perlu juga kontrol yang penting menu ya, menu atau makanan apa yang dimakan, termasuk makanan yang berkecukupan, tidak ada gizi atau tidak. Ini sangat penting bagi anak-anak kita. Ya ini rekan-rekan saudara-saudara kami yang hebat ya, yang bergabung, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti kita akan curhat dengan tema yang lain. Kunci utama adalah bagaimana kita merawat kebersamaan dalam perbedaan. Itu kuncinya. Dan juga bagaimana kita merawat dan mengasuh anak-anak kita agar anak kita tidak lepas kontrol. Jangan salahkan gadget atau gawe ya. Jangan salahkan gadget atau HP.
Penyebab utama adalah orang dewasa yang kurang kontrol terhadap penggunaan HP tersebut. Karena tugas orang tua adalah 8 jam di rumah, 8 jam di masyarakat itu, dan 8 jam di sekolah. Kita sama-sama berkolaborasi untuk membangun komitmen untuk keselamatan anak-anak didik kita. Anak didik kita ibarat kertas putih ya. Mau jadi kafir atau apa itu? Apanya, Ustaz? Majusi itu apa? Nah, itu adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Setiap yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah. Fa in abawaha yuhawwidani wa yunassirani. Karena dasar orang tuanya dia bisa menjadi Majusi, Nasrani, atau Majusiani atau Majusi, tergantung orang tuanya mengarahkan kepada agama yang mana. Itu semua bersumber dari bagaimana orang tuanya mengarahkannya. Iya, betul. Pada dasarnya fitrah itu adalah suci, kertas putih yang tidak ada noda. Ya. Tapi karena orang tua yang menodainya sehingga bercak yang ada pada kertas putih itu tertulis di kertas yang semulanya kosong, putih, bersih, suci. Sehingga karena orang tuanya, sehingga apa? Dia mengukir sejarah yang kelam dan jelek. Ya, itu hasil lukisan orang tua berarti kan? Ya. Hasil lukisan orang tua, karena orang tua kan memberikan tontonan seperti itu. Ya, untuk itu lagi sahabat-sahabat ya, dalam berbagi ini bukan kita menggurui, ini tidak hanya berbagi saja ya. Berbagi, saling mengingatkan, atau tidak pencerahan untuk kita bersama bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita, yang anak-anak kita ini utama bagaimana menjadi anak bangsa yang menjunjung tinggi tentang toleransi beragama. Bagaimana anak-anak kita itu ya menghormati perbedaan adat istiadat yang ada ya, warna kulit, asal muasal. Nah, kita rawat antara yang pintar dan pintar. Dalam pintar dan pintar tidak ada istilahnya dalam itu. Cuma yang belum pintar itu belum menemukan kepintarannya. Ya, belum menemukan. Siapa yang akan menemukannya? Ya perlu ada pengaruh dari orang tua untuk membimbingnya. Baik, terima kasih Pak Ustaz Musabihin, MPD. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi bekal hidup kita. Sekali lagi bukan kita menggurui ya. Kita ini sifatnya nasionalis, tidak menonjolkan tentang agama tertentu. Tapi tadi kebetulan basicnya ini salah satu keyakinan umat beragama Islam ya, mungkin dari perspektif pandangan Islam yang diangkat situ. Pada dasarnya semua agama itu baik, sama-sama menyembah Tuhan ya, milik Tuhan ya tentunya ya. Tuhan berdasar sama, tapi mari kita sebagai orang dewasa betul-betul membangun komitmen kita, mau tidak, ada waktu tidak, untuk melakukan praktik baik kepada anak kita. Jangan hanya menunjukkan kepentingannya. Orang tuanya kepentingan saya anak saya menjadi tentara, tidak jadi tentara. Anak kita harus masuk pesantren, tapi anak tidak mau. Menghardik anak itu. Menghardik anak itu tidak baik, jelas. Kita tanya dulu apa kemauan anak itu. Setelah tanya kita bimbing, kita arahkan yang baik saja memang itu. Karena bagaimanapun juga para pendengar, ya sahabat-sahabat hebat di seluruh Indonesia, paling utama mari kita budayakan tradisi komunikasi paling tidak minimal 20 menit ya, 20 menit setiap hari. Paling tidak itu minimal. Ada komunikasi 20 menit dengan anak-anak kita ya, mungkin bersama gurau, bermain bersama, paling tidak 20 menit. Kalau lebih itu lebih bagus. Kadang-kadang jangan 20 menit, tidak pernah sama sekali tiap hari itu absen, itu juga suatu kebablasan bagi kita sehingga anak kita tidak memiliki cinta ya. Nah, di dalam konsep itu istilahnya rumah tanpa cinta. Yang sampai rumah tanpa cinta, uang banyak tapi kasih sayang tidak ada. Tidak ada artinya uang banyak berlimpah tapi kasih sayang tidak ada di dalamnya. Itu sebutnya dengan rumah tanpa cinta. Nah, mari kita mencoba untuk membangun diri kita menjadi satu insan yang paripurna. Mari kita tolong korban-korban
yaitu dari anak-anak kita. Karena anak kita tidak pernah melakukan kekeliruan, tapi mereka adalah korban dari orang tua. Dan mari kita jaga, terawat. Semoga anak kita ke depan menjadi anak yang hebat sebagai pemimpin masa depan yang luar biasa. Bukan menjatuhkan niatnya sebagai pemimpin untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan Orang. kelompok. Ya, itu yang baik kelompok ya. Itu sangat terjadi itu kelompok ya. Ya, kelompok kan itu sering tadi dan kelompok sering. Nah, tapi kalau kepentingan kepentingan kelompok itu kan lain ceritanya kan? Ya, kelompokan pribadi juga lain ceritanya. Betul. Tapi kalau kepentingan untuk semua kepentingan umat manusia, itulah baru negara ini akan sejahtera. Tapi jangan kita saling menyalahkan, saling menyudutkan, saling menghina. Apalagi Ustaz? Saling menyudutkan, menghina, menghardik ya. Ya itu betul ya. Menghina menghardik ya. Karena kita kadang-kadang ya merasa pintar ya, merasa hebat. Belum tentu pandangan orang itu hebat kan? Belum tentu. Kalau orang yang menganggap dirinya hebat sebagai pemimpin ya, berarti itu adalah lahir dari sikap kebodohan atau egoisme belaka itu. Ya ini perlu kita netralkan kepada anak-anak kita generasi sekarang ya. Generasi milenial ya Pak Ustaz ya. Generasi milenial ya ini. Ya demikian mungkin percakapan kita, dialog kita bersama Ustaz. Setelah nanti Ustaz kita akan kembali pada kegiatan yang lain dengan tema yang berbeda. Pada prinsip kita jadikan TikTok atau media lainnya ini sebagai media dakwah kita, media saling mengingat-ingatkan juga saling nilai hiburan ya. Karena kita perlu hiburan, karena badan kita perlu istirahat, dihibur dengan konten-konten kreatif ya. Tentu konten-konten kreatif yang sifatnya positif. Terima kasih atas segalanya. Selamat berjuang, semangat untuk hidup kita. Mari kita mencoba melakukan satu eksperimen praktik baik untuk semua anak-anak kita, bukan anak kita sendiri tapi juga anak